Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mencari ridho dan maghfirahnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, mengurus dan memelihara kita, menyiapkan segala fasilitas untuk kita, baik fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi maupun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan urusan ukhrawi. Semuanya lengkap dan sempurna. Rabb Allah Azza wa Jalla yang akan mematikan kita nanti pada saatnya, untuk kemudian kita dikembalikan kepadanya, yang selanjutnya kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Untuk itu maka tidak ada cara lain bagi seorang mukmin yang cerdas, yang meyakini akan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, selain mempersiapkan diri seoptimal mungkin, mempersiapkan bekal yang sempurna berupa amal-amal soleh, baik amal soleh yang langsung kepada Allah yang bersifat vertikal, maupun amal-amal soleh yang terkait dengan sesama umat manusia. Para hadirin, pada kesempatan mimbar Jumat kali ini, khatib akan berbicara mengenai bagaimana cara atau kiat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sudah tahu bahwa ridho Allah itu sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita di dunia dan di akhirat kelak selain daripada ridho Allah Azza wa Jalla. Di dunia kita boleh menjadi apa saja, menjadi siapa saja, punya apa saja. Jadi orang biasa silahkan, jadi pegawai silahkan, jadi pedagang besar silahkan, jadi bos silahkan, jadi pengacara silahkan, jadi profesional silahkan, jadi penguasa silahkan, jadi politikus silahkan, silahkan jadi apa saja. Tetapi semua yang kita lakukan dan mendapatkan kenikmatan duniawi tidak ada artinya sama sekali manakala kita tidak mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Sederhana logikanya sering saya katakan di sini. Jika kita tidak mendapat ridho Allah, maka murka Allah yang datang kepada kita. Karena sangat pentingnya ridho Allah ini, maka kita melihat bagaimana para nabiullah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapat dan meraih ridho Allah itu. Kita ambil contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah meminta Nabi Musa agar dia bersama kaumnya datang menghadap Allah untuk mendapatkan wahyu, maka Nabi Musa datang bergegas sendirian, meninggalkan kaumnya di belakang.
Sampai Allah bertanya pada Nabi Musa, "Ma'a jalaka ya Musa," kata Allah, "Wahai Musa, apa yang membuatmu bersegera datang kepadaku? Mana kaummu?" Kata Nabi Musa, "Hum ulai ala athari." Mereka ada di belakang, akan menyusul aku, kata Nabi Musa. "Wa ajiltu ilaika litardo," dan aku datang bersegera memenuhi panggilanmu ya Allah, litardo, agar engkau ridho kepadaku. Itu Nabi Musa alaihissalam. Contoh yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang Nabiullah. Bukan hanya Nabi Sulaiman itu, dia seorang nabi, dia seorang raja, dia seorang penguasa, dia seorang intelektual, dia seorang teknokrat, dan lain sebagainya. Dan ia merasa seluruh kenikmatan yang dirasakannya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa melakukan amal-amal yang mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu kelebihan lain Nabi Sulaiman adalah dia bisa memahami bahasa binatang. Dalam Quran yang dikatakan, "Fatabassama dhahika min qawliha." Ketika Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya bergerak ke satu tempat, melewati satu tempat, maka Raja Semut berkata kepada bala tentaranya, "Cepatlah kalian masuk ke lubang-lubang kalian, agar kalian tidak terinjak dengan tentaranya Sulaiman." Kata-kata semut itu kedengaran oleh Nabi Sulaiman, maka dia berkata, "Fatabassama dhahika." Nabi Sulaiman tertawa atau senyum mendengar kata-kata semut itu. Lalu dia berkata, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo." Ya Allah, berikan kepada kekuatan dan kesanggupan agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kau limpahkan kepadaku, dan yang penting ini, dan aku bisa melakukan amal-amal sholih yang engkau ridhoi. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Terakhir, contohnya Nabi Muhammad alaihissalam yang sangat mendambakan ridho Allah, walaupun sesungguhnya beliau sudah mendapatkan ridho Allah pasti. Ketika putranya Ibrahim meninggal dunia di usia masih dini, beliau bersedih para hadirin dan berduka cita dengan sangat. Tapi beliau mengatakan begitu, tidak mengatakan perkataan-perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Tadma'ul ainu wa tahzunul qalbu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna." Hati sedih, mata mengeluarkan air mata, artinya menangis. Hati pun bersedih dengan kepergianmu, hai Ibrahim. Tapi wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Kami tidak mengatakan perkataan apapun kecuali kata-kata yang mendatangkan ridho kami, ridho Allah Azza wa Jalla. Wallahi ya Ibrahim, inna bi firoki kalamazun. Demi Allah hai Ibrahim, kata Rasul, sesungguhnya kami amat bersedih dengan kepergianmu itu. Ketika musibah menimpa kepada Rasul, Rasul hanya mengatakan kata-kata yang dapat mendatangkan ridho Allah. Apa? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak mengatakan kata-kata yang mendatangkan murka Allah, misalnya dengan kata-kata yang menggambarkan dan bernuansa su'udon kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya harus dapat musibah? Kenapa anak saya harus sakit? Kenapa anak saya harus meninggal? Kenapa istri saya harus meninggal dan sebagainya? Kenapa harta saya harus hilang dan sebagainya? Tidak, hanya mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Begitulah para hadirin, para nabiullah, mereka amat sangat berharap dengan ridho Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana caranya agar kita umat Nabi Muhammad ini bisa mendapatkan ridho Allah? Banyak cara yang dapat kita tempuh. Antara lain yang pertama, bergegas memenuhi
panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tadi Nabi Musa, wa ajiltu ilaika litardo. Aku datang segera kepadamu ya Allah agar engkau ridho kepadaku. Kalau kita bagaimana realisasinya? Misalnya kita dalam bab sholat Jumat, ayat 9 surat Al-Jumu'ah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, manakala kalian dipanggil untuk sholat Jumat, segera penuhi panggilan itu. Jangan lelet, jangan ditunda-tunda. Fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian sambut panggilan itu, bergegas ke masjid untuk mendengarkan zikrullah, yaitu khutbatul Jum'ah. Nah, di sini kita penting memahami waktu, paham waktu sholat itu. Para hadirin, waktu duhur itu tidak mesti jam 12. Sekarang itu jam 12 kurang. Boleh jadi jam 12 lebih. Sama dengan waktu subuh, tidak mesti jam 5 atau setengah 4. Sekarang jam 4 sekian sudah subuh. Maka ketika kita paham waktu, maka kita bisa bergegas memenuhi panggilan Allah itu. Niscaya Allah akan ridho dengan hal itu. Nah, khusus dalam bab salat Jumat, pada hadirin, saya sampaikan lagi sebuah hadis sahih. Rasulullah bersabda, idza kana atau idza jaa yaumul jumu'ati, manakala hari Jumat itu tiba, maka para malaikat yang ditugaskan khusus di hari Jumat itu, mereka berdiri di pintu-pintu masjid. Untuk apa? Yaktubunal awwala fal awwala. Para malaikat mencatat siapa yang datang ke Jumat lebih awal dan lebih awal. Faidah so'idal imamu alal mimbar, kata bismillah, imam sudah naik mimbar, kemudian adzan dikumandangkan, suhupa, para malaikat tadi menutup catatannya, menutup absennya. Kalau di sini ada berapa pintu masjid, disitulah ada para malaikat mencatat dan mengabsen setiap orang yang datang ke masjid lebih awal. Ketika adzan sudah berkumandang, maka para malaikat menutup kitab catatannya tadi, mereka masuk masjid. Kata hadis itu, yastami'una dzikra, para malaikat mendengarkan khutbahnya imam. Makanya mereka yang datang ke salat Jumat setelah adzan berkumandang tidak ada dalam catatan malaikat di hari itu. Dan mereka tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka yang datang lebih awal. Kita kan sudah tahu insya Allah, ya kan? Rasulullah bersabda dalam hadisnya, siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi besar seperti mandi junub, kemudian ia memakai baju yang paling bagus yang ia miliki, kemudian ia memakai wangi-wangian jika ada dan jika punya, lalu pergilah ia ke masjid, tidak melangkahi siapapun, ia di masjid kan belum ada orang, ia duduk di saf yang paling pertama, maka Rasul mengatakan, faka'annama qarraba badanah, orang itu nilainya dan keutamaannya seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Siapa yang datang berikutnya di saf yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, seperti berkurban dengan sapi. Apa bedanya unta dan sapi? Dalam bab kurban, seekor unta bisa untuk 10 orang, sedangkan sapi hanya maksimal 7 orang. Yang berikutnya, yang ketiganya, keutamanya seperti berkurban dengan kambing, dengan domba. Yang berikutnya, seperti berkurban dengan ayam. Yang berikutnya, yang belakangan, seperti berkurban dengan telur. Dan yang paling datang terakhir setelah imam berkhutbah, ini tambahan dari saya, peringatan saja, seperti orang berkurban dengan telur puyuh yang busuk. Karena tidak ada dalam catatan malaikat tadi.
Begitulah segera penuhi panggilan Allah, bukan hanya sholat Jumat, tapi seluruh sholat, karena Rasul bersabda, Abdulul amal ilallah as-salah fi awwali waqtiha. Amal yang paling utama dan paling Allah sukai, sholat di awal waktu. Itu diantaranya bergegas memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan, bergegas juga meninggalkan larangan-larangannya, tahan diri sekuat tenaga untuk bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, wala yardo bil kufri. Allah itu tidak ridho dengan kekufuran kalian. Sebaliknya, Allah ridho dengan iman kita, Allah ridho dengan Islam kita, Allah ridho dengan kesolehan kita, Allah ridho dengan akhlak kita yang mulia, dan Allah ridho dengan konsisten dan komitmen kita menjalankan perintah-perintahnya itu. Yang kedua, agar kita mendapatkan itu Allah Azza wa Jalla adalah melakukan amal-amal yang berorientasi untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan contoh pada kita dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Fatah terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Artinya Muhammad utusan Allah, Rasul kita yang mulia, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, kaum mukminin, kaum muslimin, muhajirin dan ansar. Asyidda 'alal kufar, sikap mereka tegas dan pasti terhadap orang-orang kafir, dan berkasih sayang di antara mereka. Kau lihat mereka Rasul dan umatnya itu ruku sujud. Apa yang mereka harapkan? Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dan ridho Allah Azza wa Jalla. Salat kita yang wajib dan yang sunnah, targetnya ridho Allah. Saum kita yang wajib yang sunnah, targetnya ridho Allah. Sedekah kita yang wajib yang sunnah, targetnya ridho Allah. Haji kita targetnya ridho Allah. Umrah kita targetnya ridho Allah. Berbuat baik pada sama, targetnya ridho Allah. Menyayangi anak istri, targetnya ridho Allah Azza wa Jalla. Dan semua amal yang kita lakukan, targetnya mardotillah, seperti Quran mengatakan, wa minan nas may yashrina sautiqu mardotillah. Ada manusia yang menjual dirinya cuma satu yang diinginkan, ridho Allah. Dan satu lagi dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna amwalum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan seterusnya. Orang yang berinfak di jalan Allah ibarat satu butir yang tumbuh jadi sebatang pohon, lalu dia berbuah sebanyak 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji, 700 biji. Allah ridho dengan hal itu, maka dilipat gandakan pahalanya. Kalau target kita dalam hidup ini ridho Allah, para hadirin, apapun yang kita lakukan, apakah ibadah yang langsung kepada Allah, tidak akan ada riya dan sum'ah. Tidak ada terkikis riya dan sum'ah. Pamer amal, kemudian apalagi publikasi amal. Dan jika kita bekerja sehari-hari, apapun profesi yang kita geluti, jika targetnya ridho Allah, maka akan lurus, jujur, benar, tidak curang, tidak culas. Maka apa yang kita saksikan sekarang ini, kejahatan, kemaksiatan, pelanggaran, kecurangan, korupsi, manipulasi, dan berbagai bentuk kemaksiatan terjadi, dilakukan oleh orang-orang yang bekerja karena target pekerjaannya bukan mardotillah, bukan ridho Allah, tapi hanya ingin memuaskan hawa nafsunya semata-mata dan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tak peduli halal haram,
tak peduli baik buruk, tak peduli pantas dan tidak pantas, yang penting tercapai ridho Allah nomor sekian. Itu yang kita lihat sekarang ini setiap hari dan setiap saat. Dan mudah-mudahan kita bukan bagian dari orang-orang yang seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita ke arah jalan yang benar, istiqomah di dalam jalan yang lurus, dan kita tetap beribadah, berbuat dalam hidup ini targetnya ridho Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil wahidis samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang saya hormati. Di antaranya lagi amalan dan sikap kita yang harus kita lakukan agar Allah ridho kepada kita adalah menerima dengan lapang dada segala takdir yang Allah berikan kepada kita, takdir buruk terutama dan takdir baik. Lapang dada, rela hati menerima takdir Allah yang baik dan yang buruk, terutama yang buruk. Dan kita tahu para hadirin sejak kecil bahwa iman kepada takdir yang baik dan yang buruk itu merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Dalam hadis Tirmidzi Rasul bersabda begini, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Jika Allah berkehendak memberikan dan mencurahkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan segerakan terhadap hambanya itu kesulitan di dunia. Di ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, apalagi ujiannya berat, para hadirin, itu bentuk kebaikan dan kasih sayang Allah kepada kita. Begitu cara memandang takdir yang buruk. Sebalik kata hadis tadi, jika Allah berkehendak memberikan keburukan pada satu hamba, Allah biarkan dosanya itu semakin banyak dan tidak dibalas oleh Allah di dunia, sampai nanti Allah Azza wa Jalla membalas dosa-dosanya yang berat di hari kiamat nanti. Gitu kata hadis tadi. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan menyayangi seorang hamba, maka Allah akan uji hambanya itu dengan ujian-ujian yang berat. Lalu ujung hadis mengatakan, "Paman radiya falahu ridho." Siapa yang ridho dengan takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang benci dengan takdir Allah, Allah benci kepada dia. Para hadirin, kita paham, kita tahu, dan mungkin kita sudah mengalami bahwa hidup kita ini berada dalam dua dinamika yang terus silih berganti. Dan itu sunnatullah. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Kadang kita sukses, kadang kita gagal. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, dan sebagainya. Itu sunnatullah dan dinamika yang sengaja Allah ciptakan untuk manusia. Kedua-duanya takdir. Maka orang yang mukmin ketika mendapatkan kebaikan dan nikmat dari Allah tidak akan membusungkan dada seperti Qarun, tapi akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika nikmat datang, ya syukur. Sekecil apapun nikmat, sebab yang dia lihat bukan besar kecilnya nikmat, bukan nominalnya, yang dia lihat betapa Allah Azza wa Jalla masih menyayangi dan mengasihinya. Sebaliknya bila musibah menimpa, ia pun terima dengan rela dan lapang dada, sehingga tidak pernah terbebani oleh musibah dan kesulitan itu.
Dia akan tetap survive, dia akan tetap tenang, dia akan tetap nyaman, dia akan tetap tumaninah. Karena itu pun dari Allah. Allah yang mentakdirkan dirinya lahir ke dunia, Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang berikan segalanya, Allah juga yang berikan kebaikan dan keburukan. Makanya Rasul berpesan kepada kita lewat Abu Hurairah, kata Rasulullah, wa ardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Abu Hurairah dan wahai umatku, kata Rasul, hendaklah kalian ridho dan lapang dada menerima apapun yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau akan jadi manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Yang dimaksud kaya ini bukan melimpahnya kekayaan yang luar biasa, tapi kaya jiwa dan lapang dada. Itu kaya yang hakiki, itu kaya yang sebenarnya. Rasul mengatakan, laisa lagina bikathratil mal, kata Rasul, yang disebut kaya itu bukan orang yang melimpah ruah hartanya, tapi gina yang sebenarnya, kaya yang sebenarnya, kaya hati. Itulah para hadirin, ridho, lapang dada, rela hati menerima segala keputusan-keputusan yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi saya ulangi, karena hidup kita ini berada dalam dua dinamika tadi yang terus silih berganti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengasih, maha penyayang, maha mulia, maha agung, maha rahman kepada hamba-hambanya, kita orang-orang yang beriman dan mengaku telah beriman, kita orang-orang muslim dan mengaku sebagai muslim, kita tetap istiqomah dan diberi terus istiqomah oleh Allah Ta'ala sampai akhir hayat kita, dan kita nanti bertemu dengan Allah pada saatnya tetap dalam keadaan sebagai mukmin, dan yang paling penting mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang paling penting. Jika kita meninggal dalam kondisi mardotilah atau mendapat ridho Allah, itu yang kemudian disebut dengan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka anta qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Allah